Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Saya berharap dan berdoa semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang agung dan mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tuliskan salawat kita di kolom komentar sambil kita ucapkan bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan menjadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah, bagi sebagian orang memelihara kucing merupakan sebuah hobi dan kecintaannya kepada hewan peliharaan. Namun ternyata memelihara kucing juga mendapatkan banyak manfaat. Hal itu karena kucing merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyayanginya, maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berbelas kasih akan mendapatkan belas kasih dari Allah yang Maha Pengasih. Karena itu, berbelas kasihlah kepada setiap makhluk di bumi, niscaya penduduk langit akan mengasihimu. Selain itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki 5 janji kepada mereka yang menyayangi berbagai hewan. Salah satunya seperti kucing. Lantas, apa saja kelima janji Allah itu? Yang pertama, dosa-dosanya dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang suka memelihara hewan seperti kucing ternyata dapat menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hewan seperti kucing, dalam suatu riwayat, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meski memberi minum seekor anjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepaskan sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, lalu diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, mendapat rahmat dari Allah pada hari kiamat. Salah satu tujuan seorang beribadah kepada Allah adalah untuk mendapatkan rahmatnya. Ternyata rahmat Allah juga dapat diberikan kepada orang yang suka menyayangi hewan seperti kucing. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Memelihara kucing ternyata termasuk ke dalam suatu ibadah, sehingga dapat mendatangkan pahala bagi pemeliharanya. Kucing bukanlah hewan yang najis. Maka dari itu, jika ada kucing masuk ke dalam rumah, sebaiknya jangan diusir, melainkan dipelihara atau diberi makanan.
Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kucing itu tidak najis. Kucing adalah binatang yang sering berkeliaran di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Abu Dawud, Tirmizi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang ketiga, mendapat ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk berbuat baik kepada binatang, terutama kepada kucing, sangat dianjurkan, khususnya bagi umat Islam, agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam sarahnya di kitab Abdul Mufrad, setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kepada kucing. Hal ini agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, barang siapa yang semena-mena terhadap kucing, menyiksanya jika dipelihara tidak diberi makanan, maka akan menjadi jalan baginya untuk disiksa di dalam neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, seorang perempuan diazab karena seekor kucing yang dikurungnya sampai mati. Dia pun masuk neraka karena perbuatannya itu. Kucing itu tidak diberi makan dan minum ketika ia mengurungnya. Bahkan dia tidak membiarkannya makan serangga di bumi. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian yang keempat, menambah timbangan amal baik di hari kiamat. Seorang yang memelihara kucing ataupun binatang lainnya, sebagaimana disyariatkan oleh Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan oleh Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makan, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Kemudian yang kelima, bernilai sedekah bagi orang yang suka memeliharanya. Seseorang yang memelihara hewan seperti kucing, sama halnya mereka belajar untuk bersedekah. Hal itu karena saat ia memberi makan, minum, dan kasih sayang kepada hewan yang menjadi peliharaannya, maka di saat itulah apa yang ia lakukan bernilai sedekah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan mengenai janji Allah bagi orang yang suka memelihara hewan, khususnya kucing. Semoga siapa saja yang menonton video ini bisa mendapatkan pengetahuan agar ketika memelihara hewan dapat memeliharanya dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang sudah dilakukannya menjadikan Allah ridho atas dirinya, sehingga dapat memasukkannya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.